Ini adalah obat alami yang bisa bikin sapi lahap jerami dan ramuan jitu yang mempunyai khasiat merakuskan comboran basah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat datang kembali di YouTube saya, Dedung Keluh. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe agar channel Dedung Keluh semakin berkembang dan terus berkarya. Oke teman-teman, kita lanjut videonya. Untuk di kesempatan kali ini saya akan berbagi tentang obat nafsu makan plus dengan pakan alternatif yang bervitamin, bisa bikin kenyang, sehat, dan tentunya cepat tumbuh gemuk. Simak selengkapnya seperti apa untuk jenis obatnya yang tentunya bisa mendongkrak, seperti halnya yang berada di depan saya ini. Dari sapi saya beri jerami kering, sangat lahap berkat mengandalkan jenis dari obat alternatif ini ataupun obat sederhana. Nanti saya akan jelaskan dari jenis bahannya berserta pakan alternatifnya yang tentunya juga bisa mengatasi ternak kalian yang terkena jenis penyakit parasit. Karena untuk pakan alternatif yang saya gunakan di sini dengan bahan-bahan alami, tapi mempunyai khasiat yang sangat luar biasa untuk kesehatan ternak. Oke, kita langsung saja menuju ke tahap pembuatan. Teman-teman, seperti di kesempatan kali ini saya akan berbagi tentang obat nafsu makan untuk ternak sapi yang bisa mengatasi sapi kalian yang mengalami tidak suka dengan jerami, kemudian tidak ragus dengan prapen, ataupun tidak mau makan comboran. Nanti disimak terus seperti apa untuk jenis bahannya. Kemudian selain dari obat, di sini saya juga akan berbagi tentang pakan alternatif, salah satu obat andalan di kandang saya yang mempunyai khasiat ataupun manfaat, yaitu bisa melahapkan makan jerami. Selain bisa melahapkan makan jerami, juga bisa merakuskan makan prapen kering ataupun basah. Pastinya teman-teman sudah mengenal dengan jenis obat yang saya pegang ini ataupun yang berada di gelas ini. Ini adalah salah satu rempah-rempah alami, dan untuk rempah-rempah alami di sini saya sedikit berbeda dengan rempah-rempah yang biasa saya gunakan. Di sini sudah menjadi instan ataupun sudah menjadi bubuk, karena di sini saya mengandalkan bahan yang sudah jadi ataupun bahan yang sudah saya beli dari toko pakan ternak. Untuk jenisnya sendiri berupa dari bahan kunyit, teman-teman. Untuk kunyit khasiatnya bisa merakuskan makan ataupun meningkatkan nafsu makan. Untuk kemasannya seperti ini, saya perlihatkan. Ini adalah dari kemasan kunyit ataupun bubuk kunyit dengan biaya Rp1.000 per kemasan seperti ini. Cukup terjangkau, tapi bisa melahapkan ataupun mempengaruhi makan prapen dan jerami. Ini adalah bahan yang pertama. Untuk bahan selanjutnya di sini saya mengandalkan dari jenis ramuan, teman-teman. Dan untuk ramuan yang saya gunakan di sini itu sedikit berbeda dari ramuan-ramuan yang kemarin. Di sini saya mengandalkan jenis ramuan yang mempunyai cita rasa manis, tapi mempunyai manfaat ataupun kegunaan untuk ternak, yaitu bisa merakuskan minum dan melahapkan comboran. Buat teman-teman yang sapinya itu diberi minuman sampai ke comboran basah kering itu masih tidak doyan, tidak rakus, bisa mengikuti jenis ramuan yang saya pegang ini. Dan untuk ramuan yang saya gunakan ini itu terbuat dari limbah. Cuma untuk limbahnya sudah difermentasi ataupun bisa digunakan, yaitu berupa dari ampas gula atau jenisnya dari molase tetes tebu, teman-teman. Untuk tetes tebu yang saya gunakan ini sedikit berbeda, sedikit tapi mempunyai manfaat. Sudah saya campur dengan air. Untuk tetes tebu itu mempunyai cita rasa manis yang bisa merakuskan minum dan makan. Pakan alternatifnya yang berada di mangkok kecil ini saya gunakan kisaran ada 3 bahan sekaligus.
yang mempunyai manfaat yang sangat luar biasa seperti yang saya jelaskan di awal tadi, yaitu bisa membasmi jenis parasit berupa penyakit cacing. Buat teman-teman yang sapinya itu terkena cacingan ataupun pedeknya itu mengalami cacingan dan bingung untuk membasminya supaya cepat mati dari jenis cacingnya, bisa mengikuti jenis pakan yang ketiga ini. Untuk pakan yang saya gunakan yang ketiga ini mengandalkan dari pakan alternatif yang mudah dicari. Kemudian juga untuk pakan alternatif yang saya gunakan ini bisa digunakan di 2 musim sekaligus. Musim kemarau sebagai pakan pengganti rumput hijauan, sedangkan untuk musim penghujan sebagai bahan campuran tumbuhan. Pastinya teman-teman sudah mengenal dengan jenis pakan ataupun jenis dari bahan alternatif ini. Untuk pakan alternatif yang saya gunakan itu dari batang sampai ke buahnya, yaitu mengandalkan dari batang pepaya beserta buahnya. Karena untuk batangnya itu mempunyai serat vitamin, sedangkan untuk buahnya itu mempunyai khasiat yang sangat luar biasa untuk kesehatan ternak, yaitu bisa membasmi parasit jenis cacingan. Dan untuk bahan yang terakhir di sini sebagai pakan campuran ataupun tambahan, tapi mempunyai manfaat yang sangat luar biasa untuk ternak teman-teman, yaitu bisa bikin mudah kenyang. Selain bisa mudah kenyang juga bikin cepat gemuk. Di sini saya mengandalkan dari jenis tepung teman-teman. Untuk tepung yang saya gunakan di sini, tepungnya tidak sembarangan tepung, tapi mempunyai campuran berbagai macam bahan-bahan yang mempunyai kandungan gizi, protein, dan tentunya lemak yang sangat bagus sekali untuk pakan harian ataupun dijadikan pakanan penggemukan. Pastinya teman-teman sudah mengenal dengan jenis pakan yang terakhir ini ataupun campuran pakan yang terakhir ini. Di sini saya mengandalkan dari jenis konsentrat produksi dari Primavit ataupun UD Handoyo Blitar. Nih, sebagai pakan tambahan ataupun sebagai pakan yang bisa bikin sapi mudah kenyang dan cepat gemuk. Untuk tahap peracikannya sangat simpel sekali. Dari batang pepaya beserta buahnya yang sudah saya cacah kecil-kecil. Buat teman-teman yang mempunyai jenis mesin chopper itu lebih mudah karena pemotongannya lebih merata kecil-kecil. Yang kedua yang saya campurkan itu dari jenis konsentratnya. Kita tuangkan seperti ini. Setelah itu kita aduk teman-teman. Kita aduk dari bahan-bahannya. Pakan alternatifnya dicampur dengan pakan tambahan yang tentunya bisa bikin kenyang tadi. Ini seperti ini, kita aduk sampai merata, sampai tercampur dari kulit ataupun dari batangnya beserta dari buahnya. Oke teman-teman, untuk airnya sendiri kisaran ya 3 gayung sampai 4 gayung. Untuk di kesempatan kali ini dari jenis campurannya saya gunakan agak padat ataupun lukat, lebih lukat. Seperti ini, kita tuangkan seperti ini. Lalu kemudian kita aduk. Buat teman-teman yang pengen meniru ataupun pengen menggunakan bahan yang lain juga bisa. Tidak harus seperti saya. Untuk bahan campurannya bisa menggunakan dari jenis limbah, kedelai ataupun ampas tahu. Bisa menggunakan dari beras jagung yang sudah direbus. Kemudian bekatul juga bisa. Selain dari bekatul, dari tepung kacang hijau juga bagus teman-teman untuk kesehatan, khususnya untuk sapi betina yang mengalami majer ataupun mengalami mandul, susah bunting. Karena untuk jenis dari tepung kacang hijau itu bisa menyuburkan kandungan ataupun menyuburkan kesehatan sapi betina yang majer. Kita tuangkan lagi seperti ini. Kita aduk seperti ini teman-teman.
Kita aduk sampai merata. Untuk langkah selanjutnya itu yang saya masukkan dari bubuk kunyit tadi, yang tentunya bisa sebagai obat nafsu makan. Kita tuangkan seperti ini, ataupun teman-teman bisa aplikasikan dicampurkan di minuman. Ini juga bisa. Karena di sini saya menggunakan jenis minuman sedikit berbeda lagi, ataupun ramuan dari molase tadi, tetes tebu. Jadinya untuk tepungnya saya aduk, saya campur dengan comburannya seperti ini. Lebih lukat teman-teman. Kemudian juga ada potong-potongan sebagai pakan alternatif ataupun tambahan. Ini setelah itu kita campur dengan molase ataupun jenis tadi tetes tebu. Seperti ini. Untuk tetes tebu ini bisa diaplikasikan di minuman, bisa diaplikasikan seperti saya, yaitu dicampurkan di comburan. Kita habiskan ataupun kita campurkan. Habis teman-teman, lalu kita aduk lagi biar lebih luket dari campuran bahannya ataupun dari obatnya, kemudian dari ramuannya, dari batang pepaya sampai ke buahnya, dan dicampur dengan jenis konsentrat yang tentunya bisa bikin cepat kenyang, mudah gemuk. Pindah ke bagian wadah berikutnya. Untuk pemberian comburan di kandang saya itu 1 hari 1 kali. Tapi buat teman-teman yang pengen gemuknya cepat, kemudian pertumbuhannya lebih besar, itu pemberiannya minimal 2 kali ataupun 3 kali. Ini teman-teman, sangat lahap dan tentunya lebih rakus sekali. Kita semprotkan seperti ini dari molasenya ataupun tetes tebunya, ini biar lebih rakus lagi makan comburan seperti ini. Buat teman-teman yang pengen meniru dari obat nafsu makannya, yaitu di sini saya mengandalkan dari bubuk kunyit, dan untuk ramuan yang saya gunakan ini berupa dari tetes tebu ataupun molase. Sedangkan untuk bahan comburannya menggunakan pakan alternatif dari batang pepaya beserta buah pepayanya. Sedangkan untuk jenis dari tepungnya tadi mengandalkan dari tepung konsentrat ataupun jenis dari konsentrat untuk pertumbuhan dan pengembangan. Seperti itu teman-teman, sangat lahap sekali. Untuk takaran yang saya gunakan 1 hari 1 kali dengan campuran bahan kurang lebih ada 3 bahan tadi. Dari konsentratnya saya beri itu sekitar takaran 2 kilo untuk per sapi. Kalau untuk 2 ekor jadinya 4 kilo dari jenis konsentratnya. Buat teman-teman yang pengen meniru ataupun bisa menggunakan aplikasi lain selain dari jenis pakan saya, itu bisa mengandalkan pakan-pakan yang bergizi yang tentunya bisa mendongkrak penggemukan, bikin kenyang, dan tentunya juga bisa menyehatkan. Untuk sapi saya seperti ini sangat lahap sekali. Dan untuk pemberian dari ramuan beserta obatnya tadi lebih mudah lagi teman-teman. Comburan ataupun seperti saya ini dengan cara disemprotkan untuk ramuannya. Kalau untuk kunyitnya tadi sudah saya campur menjadi satu dari comburannya seperti ini. Oke teman-teman, sekilas informasi dari saya. Semoga video tadi bermanfaat. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe. Bagi yang udah subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.